Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen pembimbing dan yang terhormat dosen penelaah. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Nindi Indiani dengan NIM 511118106 akan memaparkan proposal penelitian saya berjudul Pengaruh Kompetensi dan Pembinaan Disiplin terhadap Motivasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Bandung. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan hari ini. Adapun pokok pembahasan yang akan dipaparkan, yang pertama adalah latar belakang penelitian, selanjutnya ada identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Selanjutnya yang pertama di sini adalah latar belakang penelitian. Sebuah organisasi yang berkualitas baik pemerintahan ataupun swasta secara keseluruhan diciptakan untuk mencapai suatu tujuan. Faktor yang mendukung tercapainya tujuan tersebut ialah sumber daya manusia, material, serta perlengkapan yang menunjang pekerjaan. Menurut Yuanisi tahun 2020. Unit pelaksana teknis atau disingkat dengan UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas serta teknis operasional tertentu dan atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PR18M PAN 11/2008. Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 2 menyatakan bahwa unit pelaksana teknis di bidang monitor spektrum frekuensi radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio, serta berperan dalam menangani berbagai gangguan frekuensi radio, termasuk dalam hal penggunaan alat serta telekomunikasi secara tertib. Sumber daya manusia begitu penting peranannya bagi sebuah organisasi. Sumber daya manusia yang berkontribusi dan berperan dalam mewujudkan tujuan organisasi di lingkup instansi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Bandung, yaitu Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Terdapat perbedaan yang kuat antara motivasi kerja pegawai negeri sipil dengan karyawan swasta, di mana motivasi kerja pegawai swasta lebih terlampau tinggi dibanding dengan pegawai negeri sipil, menurut Razak et al. Tahun 2018. Rendahnya motivasi kerja pegawai tersebut juga terjadi di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Bandung, di mana masih terdapat pegawai yang masuk dengan terlambat, serta tidak hadir tanpa keterangan dan pulang awal waktu. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wulandari selaku analis sumber daya monitoring level 2 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Bandung, diketahui penurunan motivasi pegawai. Dapatnya karyawan yang suka menunda-nunda pekerjaan, serta merasa jenuh dengan pekerjaan yang monoton. Terdapat fenomena mengenai kompetensi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herman selaku Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Bandung, terdapat permasalahan kompetensi pegawai yang belum memenuhi harapan instansi, diantaranya masih terdapat pegawai yang belum memahami terkait bagaimana penyelesaian pekerjaan mereka, padahal pegawai tersebut telah mumpuni dari bidang pendidikan dan latar belakang mereka. Pegawai merasa tidak sanggup dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh atasan, namun memaksakan mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga akhirnya tugas tersebut tidak terselesaikan secara maksimal. Pegawai tidak dapat mengemukakan dan mengeluarkan pendapatnya. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan pembinaan disiplin, di mana berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herman selaku Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Bandung, mengemukakan bahwa seringkali pegawai sibuk bekerja, sehingga lupa untuk mengisi kehadiran, dan pulang bekerja terlalu awal, datang tidak tepat waktu, serta diketahui bahwa atasan belum menanamkan dan memperhatikan mengenai pembinaan disiplin, seperti belum diadakannya pelatihan ataupun pengawasan, meskipun peraturan dan sanksi terkait disiplin sudah diberlakukan. Untuk memperkuat fenomena penelitian, terdapat
Data pelanggaran waktu kerja pegawai negeri sipil pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Bandung pada tahun 2020 dan 2021 dapat terlihat pada tabel. Berdasarkan data pelanggaran waktu kerja 37 orang PNS pada tahun 2020 terdapat sejumlah pegawai yang absen tanpa keterangan adalah sebanyak 99 kali dan keterlambatan masuk kerja lebih tinggi adalah sebanyak 103 kali dan masih banyak pegawai yang pulang sebelum waktu bekerja selesai adalah sebanyak 113 kali. Adapun pada tahun berikutnya, jumlah pegawai yang tidak masuk kerja dengan tanpa keterangan adalah sebanyak 83 kali. Keterlambatan masuk kerja sama besarnya adalah 83 kali dan masih banyak pegawai yang pulang sebelum waktu bekerja selesai sebanyak 82 kali. Berdasarkan data pelanggaran waktu kerja tersebut, dapat dijelaskan bahwa walaupun dari tahun 2020 ke tahun 2021, tingkat pegawai yang absen tanpa keterangan, terlambat masuk kerja, dan pulang lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan mengalami penurunan, namun pelanggaran tersebut masih terbilang cukup tinggi. Di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama adalah bagaimana tanggapan responden terhadap kompetensi pegawai negeri sipil pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Bandung. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana tanggapan responden mengenai pembinaan disiplin pegawai negeri sipil pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Bandung. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana motivasi kerja pegawai negeri sipil pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Bandung. Selanjutnya, yang keempat adalah bagaimana pengaruh kompetensi dan pembinaan disiplin terhadap motivasi kerja pegawai negeri sipil pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Bandung baik secara parsial maupun simultan. Di sini ada maksud dan tujuan penelitian. Yang pertama ada maksud penelitian, yaitu maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data serta informasi yang berkaitan dengan kompetensi dan pembinaan disiplin terhadap motivasi kerja pegawai negeri sipil pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Bandung. Selanjutnya, terdapat tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui tanggapan responden terhadap kompetensi pegawai negeri sipil pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Bandung. Yang kedua, untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pembinaan disiplin pegawai negeri sipil pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Bandung. Selanjutnya, yang ketiga, untuk mengetahui motivasi kerja pegawai negeri sipil pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Bandung. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kompetensi pembinaan disiplin terhadap motivasi kerja pegawai negeri sipil pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Bandung, baik secara parsial maupun simultan. Ada kegunaan penelitian. Yang pertama ada kegunaan teoritis, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperluas wawasan serta bermanfaat untuk pengembangan ilmu sumber daya manusia, terutama tentang kompetensi dan pembinaan disiplin terhadap motivasi kerja. Selanjutnya ada kegunaan praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi kepada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Bandung serta menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang tepat bagi organisasi khususnya bagian manajemen sumber daya manusia. Dan sebagai tambahan masukan dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai untuk mencapai tujuan perusahaan pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Bandung. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Yang pertama yaitu variabel X1 kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan atau tugas yang dilandasi dengan keterampilan dan pengetahuan, serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut menurut Wibowo tahun 2016. Terdapat indikator kompetensi masing-masing ada sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan, selanjutnya pengetahuan, konsep diri, lalu sifat dan motif. Selanjutnya ada pembinaan disiplin X2-nya, yaitu menurut Sudrajat dan Ibrahim tahun 2021, pembinaan disiplin adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membina karyawan agar mampu bekerja sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, di sini terdapat pola pembinaan disiplin menurut Nursanti tahun 2007, yaitu yang pertama ada menciptakan peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para karyawan. Selanjutnya, menciptakan dan memberikan sanksi bagi pelanggar disiplin. Selanjutnya lagi, melakukan pembinaan disiplin dengan pelatihan yang terus-menerus. Namun, subvariabel yang ketiga ini tidak dapat diukur dalam penelitian ini. Menurut Hasibuan tahun 2017, halaman 143, motivasi kerja adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan bagi seseorang agar mereka mau bekerja sama, lalu bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya yang mereka miliki.
Selanjutnya di sini menurut Hasibuan terdapat beberapa faktor yang dapat terlihat dari segi motivasi intrinsik dalam diri individu. Yang pertama ada pekerjaan itu sendiri, selanjutnya ada tanggung jawab, selanjutnya ada peluang untuk maju, lalu kemungkinan pengembangan diri, keberhasilan, dan pengakuan. Penelitian terdahulu yaitu untuk memperkuat hipotesis yang pertama, kompetensi mempengaruhi motivasi agar dapat melaksanakan pekerjaan lebih baik dan lebih efektif menurut para Sakti et al. Tahun 2020. Selanjutnya, hal ini didukung oleh penelitian Solahuddin dan Yusuf tahun 2019 bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Selanjutnya, untuk hipotesis keduanya didukung oleh penelitian dari Mafri Ningsianti tahun 2020 mengemukakan bahwa pembinaan disiplin berpengaruh positif terhadap peningkatan motivasi kerja pegawai karena jika disiplin kerja terwujud, maka akan memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan motivasi kerja pegawai. Hal ini didukung oleh penelitian Parinduri et al. Tahun 2017 bahwa disiplin berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Selanjutnya, kompetensi dan disiplin berpengaruh terhadap motivasi kerja. Hal tersebut didukung oleh penelitian Suyanto tahun 2018 yang mengemukakan bahwa kompetensi dan disiplin secara simultan berpengaruh terhadap motivasi kerja. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka paradigma penelitian mengenai kompetensi dan pembinaan disiplin terhadap motivasi kerja dapat digambarkan sebagai berikut. Dengan hipotesis 1 yaitu kompetensi berpengaruh positif terhadap motivasi kerja pegawai negeri sipil pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Bandung. Selanjutnya ada hipotesis yang kedua, pembinaan disiplin berpengaruh positif terhadap motivasi kerja pegawai negeri sipil pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Bandung. Selanjutnya ada hipotesis yang ketiga, kompetensi dan pembinaan disiplin berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai negeri sipil pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Bandung. Untuk metode penelitiannya, yang pertama ada metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Dengan teknik pengumpulan data, yang pertama ada penelitian kepustakaan, dan yang kedua ada penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan Bapak Herman selaku Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, dan Ibu Sri Wulandari selaku Analis Sumber Daya Monitoring Level 2, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Bandung. Selanjutnya dengan menyebarkan kuesioner dan mengumpulkan dokumentasi yang berupa data absensi, lalu data jumlah pegawai negeri sipil, dokumen peraturan menteri, dan data struktur organisasi. Selanjutnya, teknik penentuan responden. Populasi dalam penelitian ini adalah PNS Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Bandung yang berjumlah 35 orang, di mana seluruh unit populasi dijadikan sebagai responden. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yaitu menggunakan semantik diferensial. Lalu, teknik pengujian alat ukur yaitu yang pertama ada uji validitas atau test of validity dan uji reliabilitas atau test of reliability. Selanjutnya ada metode pengolahan data. Yang pertama ada editing, lalu ada coding, tabulating, dan verifikasi. Selanjutnya ada uji asumtifikasi, yaitu uji normalitas, lalu uji multikolinialitas, uji heteroskedastisitas. Selanjutnya metode analisis data yaitu metode deskriptif kuantitatif dan metode asosiatif kuantitatif. Selanjutnya ada pengujian hipotesis yaitu dengan uji parsial, uji T, dan uji simultan atau uji F. Untuk memperoleh data serta informasi yang diperlukan dalam penelitian, maka peneliti melakukan penelitian di lokasi penelitian nama instansi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Bandung yang beralamat di Jalan Pacuan Kuda nomor 146 Sukamiskin, Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 40293 dan nomor telepon 022 780 791. Selanjutnya di sini ada rencana waktu penelitian, di mana rencana waktu penelitian ini dimulai dengan studi kepustakaan pada awal Oktober 2021 dan insya Allah akan selesai pada Juni 2022. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.